Kita ke informasi lain, pemirsa. Unjuk rasa mahasiswa di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa malam berakhir ricuh dan diwarnai kericuhan. Dalam kericuhan ini, 3 mahasiswa sempat diamankan, namun setelah dilakukan koordinasi, ketiganya telah dikembalikan ke rektorat kampus masing-masing. Kericuhan pecah di Mapolda DIY setelah ratusan mahasiswa menyerbu dan melempar dan merusak pagar sisi timur Mapolda pada Selasa malam. Selain itu, pengunjuk rasa juga mendobrak pintu pagar dan merusak pelang nama Mapolda DIY. Dalam aksinya, mahasiswa mengecam sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan polisi di beberapa daerah, salah satunya di Tual, Maluku. Dalam keterangan melalui media sosial, Polda DIY menyatakan masa merusak pagar dan melempari area Mapolda. Kericuhan juga menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Polisi menyatakan pihaknya tidak menggunakan gas air mata saat membubarkan massa. Dalam kericuhan ini, 3 mahasiswa sempat diamankan, namun setelah dilakukan koordinasi, ketiganya telah dikembalikan ke rektorat kampus masing-masing. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Demo mahasiswa di depan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir ricuh. Polisi dan mahasiswa saling lempar batu. Demo mahasiswa di depan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir ricuh. Polisi dan mahasiswa saling serang dengan batu. Kericuhan terjadi saat ratusan polisi membubarkan aksi massa. Ratusan polisi berpakaian preman mengejar hingga membuat mahasiswa kocar-kacir. Dalam aksi ini, massa sempat menggelar sholat gaib di depan Mapolda DIY untuk mendoakan korban yang meninggal akibat kekerasan oknum polisi. Kita doakan juga bersama teman-teman yang ada di sini. Kita doakan semoga para almarhum yang menjadi korban dari kejahatan para polisi itu mendapatkan ketenangan di alam sana, dan semoga para pelaku tidak diberikan hidup yang tenang, tidaknya sampai mereka mendapatkan balasan baik itu di dunia maupun di akhirat. Unjuk rasa di depan Mapolda DIY ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa atas tindak kekerasan yang dilakukan aparat polisi kepada masyarakat di sejumlah daerah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ibu kandung Nizam, Lisnawati, laporkan mantan suaminya Anwar Satibi dan ibu tiri Nizam, TR. Lisnawati bahkan mengungkap kerap mendapatkan kekerasan saat mengandung Nizam. Sambil meneteskan air mata, Lisnawati mengaku sudah 4 tahun tidak bisa bertemu Nizam karena dibatasi mantan suaminya. Hingga ia baru bisa bertemu saat Nizam, anak kandungnya, sudah tak bernyawa. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisnawati, ibu kandung Nizam Syafei, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi atas dugaan penelantaran korban. Ia juga mengaku selama menjalani rumah tangga dengan mantan suaminya mendapatkan perlakuan KDRT bahkan selama mengandung Nizam. Sering dipukul, sering dijambak gitu. Termasuk sama almarhum tidak, Bu, waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal sama anak saya, bari bawa motornya diabrut-abrutin gitu. Kuasa hukum Lisnawati menyebut Lisnawati kerap mendapat tekanan mental hingga trauma. Dan seperti apa KDRT-nya yang rambutnya diapain? Dipotong pakai golok. Dipotong pakai golok? Dipotong pakai golok. Iya, rambutnya dipotong pakai golok. Terus yang lain-lainnya lah, kan hal-hal yang lain-lainnya. Artinya bahwa akhirnya klien kami menderita trauma. Tak hanya mantan suaminya Anwar Satibi yang dilaporkan, Lisnawati juga melaporkan ibu tiri korban atas dugaan pembunuhan berencana. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengingatkan polisi, jika unsur terpenuhi, jangan segan menerapkan pasal pembunuhan berencana. Ingin mendapatkan harta,
Ingin menguasai cinta dari suami atau apa? Kalau target insentif sumber daya dan resiko dipastikan tersedia di kepala si pelaku, maka sekali lagi, kepolisian jangan ragu-ragu menggunakan pasal pembunuhan berencana terhadap pelaku. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka meski status kasus sudah naik tahap penyidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Hanya karena matikan kompor saat majikannya masak, seorang asisten rumah tangga di Bogor, Jawa Barat dianiaya majikannya hingga babak belur. Polisi sudah menangkap pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Seorang asisten rumah tangga berinisial FF mengalami luka di sekujur tubuhnya usai dianiaya oleh majikannya sendiri. Pelaku berinisial OAP adalah warga desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban hanya karena masalah sepele, yakni korban mematikan kompor saat pelaku sedang memasak. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami sejumlah luka, yakni di bagian kepala, telinga, punggung, hingga tangan. Update-nya hari ini untuk tersangka sudah dilakukan pemeriksaan di Satreskrim KPPU Polres Bogor. Terus selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Usai terdapat cukup bukti, pelaku langsung ditahan di Mako Polres Bogor dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan pasal penganiayaan di KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Lulun Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan pengemudi ojek online memadati Jalan Teluk Betung, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu dini hari tadi. Mereka antri untuk mendapatkan pembagian angpau sebesar Rp50.000. Ratusan pengemudi ojek online antri pembagian angpau di Teluk Betung, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu dini hari. Angpau berisi Rp50.000 ini dibagikan oleh seorang warga usai melaksanakan ibadah Imlek. Para ojol senang dan berencana menggunakan uang angpau tersebut untuk beli menu sahur. Ada apa sih bang? Tahu bagi uang dong bang. Oh dapat berapa bang? 50. Gimana bang? Dapatnya senang? Hah? Bagi-bagi angpau. Bagi-bagi angpau. Berapa bang nilainya bang? 50. Emang sering bang bagi-bagi angpau di sini? Baru kali ini. Oh, gimana bang perasaannya dapat angpau nih bang? Senang lah. Demi keamanan, pembagian angpau dijaga aparat Polsek Tanah Abang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.